Hai, welcome back to my channel. Beberapa ini adalah catatan penting. 1. Video ini bersifat entertainment. 2. Tidak semua akan resonate dengan kamu. 3. Segala macam kritik dan saran positif aku terima. 4. Jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Halo, Makasih. Perlaku, apa kabar? Happy weekend. Sekarang di sini ada 4 buah kartu. Ya, untuk kamu yang request tadi, kenapa hubungan aku tuh on off sama dia selama ini mungkin udah sekitar 1 bulan, 2 bulan atau berapapun ya. Kalian fokus sama bayangkan muka orang atau wajah orang yang selalu on off sama kalian ya, dan nanti kalian pilih kartunya. Ya, aku beri waktu 10 detik dari sekarang. Oke, kalau misalnya masih kurang bisa kamu pause videonya dan kita lanjut ke pembacaan. Apa kabar kalian semua? Ini adalah kartu dengan batu warna merah. Oke, pile 1 ya. Kemudian kita lihat di sini apa sih dan kenapa dia itu on off sama kamu. Oke, ini ada Two of Swords. Artinya adalah apa? Kamu di sini hanya sebagai opsi, ya. Jadi dia itu masih mencari-cari, energinya masih mencari-cari dan masih namanya belum pasti, gitu ya, belum pasti. Dan dia orangnya di sini susah menentukan sebetulnya, gitu. Sekarang kita tarik energinya ya. Gimana supaya kamu di sini bisa survive dari situasi kayak begini? Kita buka kartunya sama-sama, fokus. The Sun, ada Eight of Cups, ada Two of Cups, Death, dan ada Justice. Oke. Ketika kamu di sini menjadi suatu pilihan, ya, kamu tuh pada akhirnya kamu tuh mungkin bertanya-tanya, kok dia tuh on off, kok apa gimana? Ya jawabannya memang ini, gitu loh ya teman-teman. Dan di sini aku mau buka bagaimana caranya kamu supaya bisa healing. Ada kartu The Sun, ada kartu Eight of Cups ya. Kamu terlalu banyak, ibaratnya kamu terlalu banyak hopes. Kamu terlalu banyak opsi, kamu terlalu banyak sesuatu yang diharapkan dari orang ini, gitu. Sehingga di sini kalau aku lihat, lama-lama kamu berpikir bahwa inikah cinta yang aku cari, gitu loh. Eight of Cups itu melambangkan lama-lama kamu tuh akan capek, kamu akan melihat ke depan, energinya apakah dia tuh mencintai kamu atau enggak, gitu loh. Ternyata kamu hanya menjadi sebuah opsi. Cara yang dilakukan adalah di sini ada kartu Death, yaitu menguburkan masa lalu, ya, menguburkan masa lalu, menguburkan untuk jangan memberikan ruang buat dia yang dikit-dikit on off kayak gitu. Kamu harus di sini membinasakan semua memori-memori kamu tentang dia. Percayalah di sini, kamu sendiri pun butuh keseimbangan dalam masalah romansa atau masalah percintaan. Kalau kamu di sini udah nggak bisa mengimbangi dirimu sendiri, berarti kamu nggak ada namanya self love. Gitu loh teman-teman. Ya, kamu too much hope di sini. Padahal kamu nggak tahu alasan dia on off sama kamu tuh, kamu hanya sebuah opsi. Dia tuh bisa datang kapanpun dia mau,
dia bisa misalnya dia lagi gebet sama seseorang dan orang itu nggak respon, dia ke kamu supaya dia nggak kesepian intinya. Ya, caranya adalah kamu harus di sini buang. Nggak ada itu namanya cinta-cintaan dari dia, karena dia di sini cinta hanya untuk opsi. Kita selalu berpikir bahwa oh aku masih optimis thinking, aku masih positif senang dia pasti sibuk atau apa. Sibuk itu cuma alasan gitu loh ya. Kalau ada orang bilang nggak bisa hubungin kamu karena sibuk, itu sih memuakkan sih sebenarnya ya. Sesibuk apa sih presiden, menteri, atau jajaran dari kabinet? Kan nggak begitu gitu loh. Apalagi COVID, ya kan? Mau sibuk apa? WFH, ada waktunya. Makan siang bisa lunch. Oke, gimana? Lunchnya gimana? Ya? Atau kamu lagi ngapain sekarang? Masa nggak bisa sih? Nggak perlu kan waktu berbulan-bulan buat nanyain, kabar kamu gimana? Dengan enaknya gitu. Ya, ini tipe-tipe orang yang tidak bisa berkomitmen juga sebetulnya. Jadi buat apa kamu tunggu? Sekarang kan begitu. Kalau seandainya kamu masih menunggu, ya itu semua pilihan kamu, dan memang di sini nggak akan bisa ya teman-teman. Kalau kamu terus kayak begini, itu akan sulit buat kamu untuk menjalani hidup lebih ke depan. Nggak ada namanya orang itu mau menjadi sebuah opsi atau disandingkan dari orang lain gitu. Sekarang kita lihat untuk opsinya di sini yang harus kamu lakukan adalah release your ex. Orang-orang seperti ini tuh mempunyai energinya tuh nggak bagus, ya. Energinya nggak bagus dan gimana ya? Mau kamu pertahanin juga percuma sih sebenarnya. Sudah pasti di sini harus rilis. Harus kamu tinggalkan, harus kamu bener-bener take down semua sosial media, semua nomornya. Jangan kasih celah dia untuk kembali sama kamu. Yang kedua, let go of control issues. Dengan nggak sadar, kalau dia bisa masuk ke kehidupan kamu berkali-kali, dia nggak kontrol kamu. Ya, sekarang giliran kamu yang kontrol. Kenapa kamu yang nggak menghantui dia berkali-kali? Ya, coba dibalik kondisinya, dia mau nggak digituin? Menjadikan sebuah opsi seseorang itu bukan pilihan, itu namanya kejam. Oke? Semoga di sini kamu semuanya memilih pil nomor 1 akan tercerahkan ya teman-teman. Dan di sini tuh gampang intinya. Kamu nggak perlu advice dari orang lain, kamu nggak perlu advice dari aku, tapi dari pikiranmu sendiri. Oke? Kalau misalnya memang dirasa kurang, bisa kamu lakukan personal reading juga sama aku, nggak masalah. Butuh bantuan, nggak masalah kalau kamu tidak bisa menyikapi dengan pikiranmu sendiri. Oke? See you on my next video. Bye-bye. Hai, halo semuanya, buat kamu yang memilih pile nomor 2, yaitu batu yang berwarna hitam ini, ya, nggak hitam banget sih, ya pokoknya yang gelap ini. Kita reveal kenapa dia on off sama kamu. Karena mungkin orang tuanya tidak suka dengan kamu. Atau ada orang yang lebih tua di sini yang otoriter, ibaratnya yang memang kamu tuh bukan pilihan gitu loh. Tidak disukai bukan dengan personalnya, tapi dengan orang tuanya. Ya. Berarti tidak restu begitu. Tapi dia masih suka sama kamu gitu ya. Bagaimana opsinya? Di sini yang dikatakan ada Ten of Wands, ada Five of Cups. Energinya itu benar-benar sangat melelahkan. Apapun usaha yang kamu lakukan untuk mengambil hati beliau itu juga tidak akan, apa ya namanya, ibaratnya tidak akan dihargai. Ya,
tidak akan dihargai di sini. Kenapa dia on off? Ya karena orang tuanya melarang dia berhubungan dengan kamu. Kalau kamu masih cinta dengan dia, salah satunya adalah di sini kamu harus menunjukkan dirimu dan keseriusannya kepada anaknya, ya, yaitu dengan orang yang kamu fokuskan sekarang. Di sini aku tidak pernah ya menyarankan kalian tuh menggunakan unsur magic atau apapun, tapi di sini adalah show off. Show off dalam arti positif ya. Kamu menunjukkan bahwa kamu tidak bisa diremehkan dengan begitu. Alasan dia tidak suka dengan kamu mungkin. Kamu itu mungkin ya pekerjaannya nggak jelas. Satu. Yang kedua di sini mungkin kamu tuh belum makmur gitu. Orang tua kamu siapa? Kadang-kadang ada beberapa orang tua tuh yang ekstrim melihatnya seperti itu. Oh dia nggak aku restuin karena dia kurang kaya, karena dia tidak bisa. Aku punya feeling dia tidak bisa membahagiakan anakku gitu loh. Anakku tuh nggak cocok sama dia, atau dia sudah memiliki pilihan sendiri orang tua ini gitu ya. Kita gimana pun juga kita tuh harus menganggap orang tua pasangan, orang tua orang kita suka itu sebagai orang tua kita sendiri. Kalau dia nggak suka sama kita, biasanya satu mempunyai insting yang tidak baik tentang kita. Ya, ada koneksi yang nggak kena. Misalnya gini, kayak kamu aja deh. Kamu ketemu seseorang gitu ya, baru kenalan. Ada pasti orang yang punya feeling kok kayaknya nggak enak ya, kok kayaknya nggak klik ya. Nah, di sini ada kartu Knight of Cups. Itu semacam kayak gini loh teman-teman, ketika kita sudah dijudge kayak begitu, atau kita menjadi orang yang dijudge ya, harus ada kayak pikiran, akan gue tunjukin gue tuh siapa. Gue tidak seperti yang Anda bayangkan, aku tidak seperti yang Anda bayangkan, gue nggak seperti yang lo pikirin gitu loh, bahasa gaulnya gitu ya. Dan kamu tahu ada kartu The Fool di sini, tunjukkanlah apa. Kamu harus juga aware gitu loh. Aware dalam arti dia tidak suka dengan kamu ya, itu pasti ada reason gitu loh. Jangan sampai salah terka. Oh ya, mungkin karena aku kurang kaya ya, karena aku kurang cantik. No. Kamu punya keahlian apa? Kamu punya kemampuan apa? Itu yang kamu tunjukin ke dia. Bukan dari salah persepsi, kamu terlalu pede dengan apa ya, dengan pikiran kamu sendiri. Oh iya, mungkin karena aku tuh kurang cantik, mungkin orang tua aku kurang ini, mungkin karena aku mungkin broken home ya, yang menyebabkan kadang-kadang kalau orang misalnya broken home atau misalnya didikan orang tua yang nggak baik, tuh aku nggak baik. Ini udah nggak bisa setengah-setengah lagi energinya teman-teman. Harus nekat, harus berani, harus ambil resiko. Ya, bukan berarti juga kamu tuh harus kawin lari. Bukan kayak gitu. Bukan kamu harus backstreet, no, nggak kayak gitu. Take your time, ambil waktu. Gimana caranya kamu membuktikan kepada pasangan kamu. Tapi make sure pasangan kamu juga nggak ke lain hati. Sembari menunggu, sembari apa? Sembari dia ghosting kamu, sembari dia nggak ada kabar, kamu tunjukin bahwa kamu sukses. Oke? Kamu tuh sukses. Oke, dia nggak hubungin kamu karena dia ngikutin orang tuanya. Tunjukin kamu di sini abundance. Ya, kamu berada, kamu bisa. Oke, kalau misalnya nggak dari uang, apa? Kesuksesan yang bisa kamu tunjukkan pasti itu berupa materi. Pasti itu berupa sesuatu yang bisa dilihat. Oh, ini anak kerjanya bagus ya. Ini anak kerjanya gimana? Tapi aku tidak pernah menjamin dia akan menjadi jodoh kamu atau gimana. Yang pasti cara membalas kita itu adalah dengan semua kebaikan, dengan semua kemampuan yang kita miliki. Jangan pernah benci sama orang, jangan pernah menghina orang tua. Gimana pun itu adalah pilihan. Nah, tergantung dari anaknya ini. Kalau dia sudah on off sama kamu, berarti dia lebih condong ke pemikiran orang tuanya. Dia takut, dia nggak bisa ambil sikap. Sekarang kamu mau capek-capek hidup kamu dikontrol sama orang lain. Even dia orang tua, kita menghormati boleh. Tapi apakah mau dikontrol? Ya itu kembali ke pilihan kamu sendiri sih.
Oke, aku di sini cuma memberikan advice bahwa tunjukkan kalau kamu, misalnya tanpa anaknya pun, kamu bisa sukses. Ingat, penyesalan itu ada di belakang. Kamu harus lebih legowo. Oke, orang tua ini tidak suka dengan aku mungkin karena aku. Jangan menerka sendiri. Orang tua tuh selalu benar, biasanya ada mengenai feeling, ada mengenai apa. Kalau misal kamu kadang-kadang sama orang tua kamu bilang, kamu jangan gini ya, nanti celaka, itu doa loh. Kan begitu. Kamu bayangin di posisi anaknya, orang kamu fokusin ketemu dengan orang tuanya yang ngomong seperti itu setiap hari, ke doktrin. Jadi di sini kamu harus lebih self love, teman-teman. Kamu harus bisa menjadi seseorang yang percaya akan dirimu sendiri, percaya akan kemampuan kamu. Kamu harus nekat, kamu harus apa? Nggak usah bilang aku akan reward untuk mendapatkan dia lagi, nggak usah. Kamu tunjukin bahwa kamu tuh worth, kamu tuh berharga, kamu tuh bisa dapat lebih baik dari anaknya beliau. Gitu ya. Nggak tahu nih, aku energinya agak sesek nih kalau masalah orang tua, tapi alhamdulillah kalau aku nggak pernah ditolak dengan orang tua. Dimain-mainin iya. nggak rata-rata good impression sih kalau sama aku. Sama di sini pilihannya juga bisa release your ex, lupain lah anaknya beliau yang kamu fokuskan ya. Kalau dia on off lagi, kalau kamu merasa belum sukses, udah nggak usah terima teleponnya. Tuh, love yourself first ya. Respect. Ada kartu Knight of Cups di sini. Kamu respect, kamu tulus sebetulnya, tapi kamu juga tidak bisa terlalu direndahkan. Kamu harus respect. Dirimu sendiri itu adalah kunci kesuksesan kamu. Kamu bawanya kemana? Kamu misalnya kamu ke arah ke kiri, ke arah negatif ya, badan kamu akan mengikuti. Orang juga akan melihat itu. Tapi kalau kamu bangkit di sini, teman-teman, trust me, penyesalan tuh pasti belakangan ada. Dan itu buat mereka, bukan buat kamu. Oke? Kalau mau pembacaan reading atau gimana, udah aku masukin di sini ya. Di aku pins di bawah. Aku agak susah ngomongnya. Jangan lupa di like, share, subscribe. Kalau misalnya menurut kamu ini oke, jangan lupa untuk komen-komen juga, lihat videoku yang lain, dan yuk bantu untuk memajukan channel aku. Oke, tonton videoku yang lain. Bye-bye. Halo, hai, apa kabar semuanya? Buat kamu yang memilih batu warna biru atau pile nomor 3, apa sih dan kenapa? Dia itu ibaratnya on off sama kamu ya. Kita buka pile nomor 3. Sifatnya kekanak-kanakan, teman-teman. Dia energinya masih energi muda, tidak mau komitmen, tidak mau serius ya. Jadi kayak gimana ya, pengen gak mau dikekang dulu. Kita ambil kartunya sama-sama. Oke. Di sini dia tidak mau dikekang, ya. Misalnya pun dia sudah menikah atau apapun, dia tidak mau ribet 2 kali. Kak, tapi kan dia ini, Kak, udah punya istri kok gini-gini. Itu nanti ya, teman-teman.
Yang pasti di sini kalau aku lihat, dia orang nggak mau ribet. Kalau misalnya dia udah punya pasangan ya otomatis dia udah nggak mau diribetin 2 kali. Apalagi sama kamu, mungkin kamu lebih dominan mungkin dari pilihannya, bisa jadi seperti itu. Dan dia tuh energik, jiwanya muda. Satu aja aku udah pusing, gimana yang lain, kan begitu. Tapi dia tidak bisa melupakan kamu, masalahnya di sini. Ya, di sini ada Ten of Pentacles, ada King of Wands. Bisa jadi orang ini adalah jika memang dia masih single, dia itu pekerja keras ya, dia itu memiliki ego, dan ini keputusan aku adalah aku tidak mau terikat dengan manapun. Aku suka sama orang tapi aku tidak bisa memberikan jaminan bahwa aku akan menikah sama dia. Ya, sifat-sifatnya ini ada The Magician, itu dia bisa manipulatif. Dia bisa kelihatan charming depan kamu, bisa kelihatan wow depan kamu. Dia bisa memberikan apa yang kamu mau, dia selalu ready untuk kamu, tapi dia nggak bisa kasih komitmen. Kemarin dia sama siapa, lusa dia sama siapa, dia ada ke kamu dikala dia mau. Ya, kamu cuman sebagai, ya kamu tau lah kalau opsi jiwa muda itu nggak mau dikekang, ya kamu cuman persinggahan dan sudah. Kalau misalnya kamu udah menjadi sebuah persinggahan, itu buat aku sih udah bad vibe ya, udah negatif gitu jatuhnya. Jadi nggak bisa yang kamu bilang, aku harus menunggu atau gimana. Kalau kataku sih nggak bisa kayak begitu. Karena akan sulit untuk kamu di sini kalau kamu tidak tegas, ya. Opsi untuk dia kembali itu akan terus, ya. Wheel of Fortune. Wheel of Fortune itu bukan berarti kebaikan, tapi peluang. Di mana dia ada peluang di kamu, ya udah, masuklah dia. Sekarang apakah aku kembalikan ke kamu? Kamu mau menjadi opsi, menjadi tempat dia main celok. Kemarin dia mungkin sama pacarnya, sekarang sama kamu, besok sama siapa lagi, besok sama temennya, ketika ada temennya dia hilang kayak gitu aja. Nanti berapa bulan lagi datang lagi, halo apa kabar? Habis kamu jawab, diem. Berarti kan angin-anginan, orangnya nggak bisa tegas, nggak bisa komitmen. Dia mau maju ke depan tapi dia masih lihat, gue punya koleksi apa di belakang nih, coba nih si A, si B, si C. Ingat orang-orang kayak begini, energinya The Magician tuh manipulatif. Ya, dia bisa menjadi seseorang yang wah. Dia nggak mau didapatkan oleh siapapun, hanya untuk dirinya. Ya silakan, monggo, kan begitu. Secara pribadi di sini ketegasan, dan kamu nggak usah ngapa-ngapain sebetulnya. Liatin aja. Dia mau ngapain sih? Dia pasti akan ghosting kamu juga. Ya. Kalau misalnya memang ada peluang atau apa, tinggalin aja udah langsung. Charming. Dia bisa kasih kamu. Kadang-kadang dia kasih hadiah tanpa sebab. Dia bisa ini sama kamu. Terus mau ngapain? Ya kan? Otomatis ada maunya dong. Sebetulnya tema dari semua ini, tema dari dia on off, itu pasti ada ingin yang timbal balik gitu lah. Gak mungkin kalau misalnya dia tiba-tiba datang, dia kasih hadiah kamu, dia berbicara bahwa kamu adalah you are the one atau bagaimana. Terus gimana caranya? Ayo. Gimana caranya kamu bisa menghandle perasaan kamu di sini? Pasti kamu kan sakit berkali-kali. Ya kan? Kalau sudah sakit berkali-kali, apa yang kamu lakukan? Nangis. Kamu cari YouTube. Cari video aku. Oh, cintaku bulan Maret gimana? Nggak gitu caranya, teman-teman. Konsultasi sama aku boleh, ya.
Tapi apakah dengan konsultasiku aja ini membantu kalau nggak dari kamu sendiri di sini yang bisa menutup peluang itu supaya dia itu nggak seenaknya ke kamu. Ini adalah mind trick. Cara dia untuk tarik ulur karena dia sudah tahu bahwa kamu akan terima dia lagi, kamu akan respon dia lagi. Kamu harus bisa menjadi raja atau ratu dalam diri kamu. Kamu harus bisa menjadi seseorang yang benar-benar teman-teman, benar-benar seseorang yang berkualitas, seseorang yang tidak bisa dimasukin dengan hal remeh-temeh seperti ini. Kalau dia bisa gituin kamu, kamu cukup aja. Ini ada kartu The Emperor. Dikala sudah cukup, dia tuh pegang item-item tuh, dia tuh pegang bom sebetulnya. Hancurin semuanya. Ketika kamu sudah hancurin semuanya, ya, di sini ada The Wheel. The Wheel tuh artinya the world kalau di kartu yang konvensional tarot ya. Itu artinya di sini adalah suatu pembelajaran. Kamu akan terus belajar ke depan. Kamu akan maju dan memori-memori yang sudah ada itu adalah menjadi bagian dari masa lalu. Kalau di sini ada The Wheel dan kamu masukin bom, maka sumur ini akan tertutup. Oke. Jadi di dalam sumur ini, ya, itu adalah memori-memori penggalan masa lalu. Ini adalah kombinasi yang pas, teman-teman. Kenapa? Karena ketika kamu di sini sudah mengubur memori-memori ini, kamu akan terselamatkan lepas dari namanya yang manipulatif dan lain-lain. Kemudian di sini kamu harus kamu harus bisa untuk mengontrol, ya. Pembelajaran yang ada di belakang ini adalah sebagai titik paling terendah dalam hidup kamu. Dalam hal asmara loh ya. Dengan kamu ada bagian-bagian dari sini, ya, bagian yang serpian-serpian masa lalu, kamu melangkah ke depan sudah enak. Bisa buka hati baru, bisa kamu sendiri dulu, baru kamu bisa mendapatkan orang yang tepat. Kamu menjadi personal atau sosok yang benar-benar baru. Hindari orang-orang yang macam begini, teman-teman. Ini sifatnya jelek banget. Oke? Kemudian di sini aku ambil untuk satu kartu itu untuk express your love. Ketika kamu sudah menutup masa lalu kamu dan kamu nanti akan segera bertemu dengan orang baru, kasihlah cinta yang terbaik untuk dia. Ya. Yang kedua, kalau misalnya kamu di sini mau sendiri, perbaiki dulu hidup kamu. Cintai dulu dirimu. Kalau kamu sudah bisa mencintai diri kamu, maka kamu ke depannya bisa dilihat orang lain bahwa, oh iya, ini orang oke nih dan aku suka sama dia. Kamu akan menjadi love manifestor. Ya. Kira-kira pembacaan inilah yang bisa aku sampaikan kepada kalian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, subscribe. Kalau mau personal reading silakan di sini. Kalau misalnya mau sosial media aku juga ada. Silakan mana aja. Ambil yang baik-baik, buang yang jelek, dan see you on my next video. Bye. Hai, halo semuanya, untuk kamu yang milih pile terakhir atau pile nomor 4. Di sini ada kartu hijau dengan batu hijau ya. Sekarang kita lihat. Aku juga belum tahu nih isinya apa. Karena tadi aku random. Kita ambil kenapa dia tuh on off sama kamu. Aduh, kartu ini lagi. Kenapa ya kalau dibacaan aku tuh selalu ada kartu ini nih. Kalau bisa disingkirkan bisa nggak ya? Nah, ini kartunya adalah dia sudah memiliki komitmen dengan orang lain. Namun, dia juga ingin memiliki komitmen atau dia masih ingin terkoneksi sama kamu.
Jadi gimana caranya ya supaya dia tuh nggak on off gitu loh. Tapi koneksi di sini dalam arti dia itu bukan orang yang intens sama kamu, nggak. Jadi kayak absen gitu loh modelnya ya. Satu, mungkin gerak-geriknya dia sudah diawasi, terus dia juga banyak urusan atau gimana ya, yang campur tangan sama keluarganya. Mungkin dia juga tipe-tipe yang hobi seperti ini, makanya pengawasannya ketat kayak begitu. Bisa jadi banyak hal lah. Kenapa kalau orang itu bisa on off ya seperti itu sebetulnya. Kalau sudah punya pasangan ya. Dan di sini kalau aku tangkap energinya juga, ada sesuatu dari kamu tuh yang dia nggak bisa lupain, yang kena di hatinya dia, dan memang adalah obsesinya tuh untuk ada deket kamu. Kita lihat ya. Page of Pentacles, Page of Swords, Nine of Swords. Nanti aku jelasin ya. Ini energinya King of Swords dan Ace of Wands. Teman-teman, ini adalah energi yang melekat ya. Energi yang melekat teman-teman. Dia adalah orang yang merasa sendiri. Even dia sudah punya pasangan, secara jiwa kamu tuh pelengkapnya dia. Kenapa? Karena satu, di sini ada Page of Pentacles. Itu artinya seseorang yang memang tidak secara dewasa itu bisa ngelupain kamu begitu aja. Jadinya masih ada tersisa rasa-rasa yang memori sama kamu itu yang belum bisa dia lupakan, yang belum bisa dia belum ada hal, even itu tuh nggak besar gitu, itu hal kecil yang ngebuat dia itu udah kayak kepatok atau tercocok hidungnya sama kamu, sehingga di sini ketika dia mau maju itu jadi setengah-setengah, ketika dia mau fokus sama pasangannya itu akan menjadi setengah-setengah, dan itu membuat dia sampai nggak bisa tidur loh, sampai sebenarnya di sana dia itu kayak mengharapkan adanya timbal balik dari kamu ya, mengharapkan adanya respon dari kamu. Kok selama ini dia nggak ada hubungin aku sama sekali ya, kok selama ini dia nggak mau dengar kabarku ya. Kamu kan sebagai orang yang yang masih sendiri dan kamu orang luar, kamu berpikir bahwa oh ya sudah dengan pasangannya terus buat apa ada kita lagi, kan gitu. Sempat kepikiran gitu nggak sih teman-teman? Atau ya udah biarin aja, kasihan dia. Nah, di sini kartunya menjelaskan entah kamu atau dia ini masih ada koneksi dari pikiran, masih ada koneksi yang karena besarnya perasaan dia sama kamu sebetulnya. Yang aku bilang ini agak ada egois ya, ada egois, ada keinginan yang dia mau dapetin dari kamu. Itu yang membuat perasaan dia terlalu besar, sehingga kamu tuh kayaknya tuh juga ingat gitu loh. Kamu kepikiran juga. Jadi kayak batin kalian tuh kayak connect gitu loh. Somehow seperti itu. Jadi kamu juga di sini kalau mau pergi itu juga kayak ada yang pegangin kakimu gitu loh. Kayak nggak bisa bebas gitu kan. Ya kamu jalan aja badannya ke depan, tapi kamu nggak bisa bebas. Ini adalah kartu dimana kamu tuh jalannya sudah mantap sebetulnya. Secara body kamu tuh sudah mantap, tapi secara action kamu masih ada koneksi untuk mau terhubung dengan dia lagi. Ini dari kamu sebetulnya juga. Jadi karena ada hubungan batin teman-teman, itu yang harus sebetulnya dirilis ya. Ini kan baru
eh apa ya, baru seakan-akan ya, belum ada action. Kalau ini badan kamu sudah ini, tapi kamu pengen namanya adanya komunikasi, kamu masih mengharapkan komunikasi dari dia juga. Dan di sini ya, itulah kenapa kalian tuh bisa jadi nanti di sini nggak bisa tidur, sama-sama dia mikirin kamu atau kamu gelisah. Nggak pagi, nggak siang, nggak malam, seperti itu. Mau tahu bagaimana? Solusi yang paling baik adalah kamu harus fokus sama perjalanan kamu aja ke depan. Sesekali tahu kabarnya boleh. Sesekali kamu dia kasih kabar ke kamu selama itu masih dalam batas privacy, ladenin. Kalau misalnya udah lebih dari itu minta macam-macam, diemin. Kontrolnya ada di kamu, teman-teman. Ya, mau melepaskan, dia sudah punya pasangan sementara kamu belum. Harusnya kan sama-sama. Dia udah punya pasangan, kamu juga udah punya pasangan, sehingga kamu tuh bisa kasih perasaan netral ke dia. Dan jujur, ini perasaan dia kuat banget sama kamu. Sekalipun dia sudah punya pasangan, mungkin kayak kesepian, kayak aku harus melakukan ini karena aku sudah terikat. Ada rasa penyesalan dari dia yang mungkin itu entah sampai kapan, dan di sini aku tuh dapat mellow-nya di sini. Ini adalah tipe-tipe orang yang kesepian, tipe-tipe orang yang lonely, yang dia nggak tahu harus ngapain, yang dia nggak tahu bahwa kamu itu adalah tempat di mana dia kalau lagi susah, ya, dia tuh mau didengar. Karena mungkin itu nggak didapetin dari pasangannya. Dia harus acting like, oke, aku kuat, aku harus sama kamu, aku ini. Kayak udah terkontrol hidupnya, gitu loh. Dan ini tipe-tipe orang yang miserable sih, kasihan sebenarnya. Tapi sampai kapan kamu begini terus? Kamu kasih umpan terus ke dia, sampai kapan? Better kamu stop. Fokus sama jalan maju ke depan. Ini sudah ada pedang di dekat pikiran, berarti niatnya, tekadnya sudah bulat. Ini untuk komunikasi sama dia, cukup sampai di ide kamu aja. Jangan pernah memulai duluan, dan jangan pernah untuk memancing sesuatu dari dia. Sudah tidak perlu lagi namanya ghosting atau stalking mengenai sosial media, mengenai apapun. Blok semua. Dan jangan pernah ada pikiran untuk menghubungi dia duluan. Karena ini harus diputus, teman-teman. Ini ya, jika someday ya kamu memang sudah niat dan kamu di sini sudah niat untuk move on, kamu adalah apresiasi diri kamu dulu. Kamu bilang sama diri kamu bahwa nanti kamu akan mendapatkan cinta yang seharusnya, cinta yang sepantasnya. Ini adalah proses yang aku harus jalani supaya aku mendapatkan namanya cinta yang lain, cinta yang benar-benar kasih effort bagus buat aku. Dan ya, aku nggak bilang kamu untuk flashback sama dia. Namun jika suatu hari kamu ketemu sama dia, harus ada omongan dari hati ke hati. Kamu bilang feeling kamu ke dia, diskusi, dan kasih dia support sebetulnya. Gak usah dijauhin yang aku blok dia. Semakin kamu blok dia, kamu gak akan lupa. Karena kenapa? Dia ngebatin kamu. Cara yang bijak adalah tetap baik, ya, tapi tidak usah terlalu lebih ke dalam. Kalau dia ngajak ngomong, kalau dia nggak ngajak ngomong, nggak usah mikirin, karena dia yang lebih mikirin kamu. Dia nggak akan kenapa-kenapa, atau sudah ada yang jaga juga kan.
Kamu harus kuat di sini. Biarkan dia decide mana yang terbaik buat hidupnya. Jika dia sudah memilih dengan orang yang ini, ya sudah, nggak usah ada kamu lagi. Kalau mau nangis ke dia dong, jangan ke kamu. Jangan nanti depannya si orang A, dia bisa kuat, dia bisa tough, tapi ternyata kebutuhannya itu ada di kamu. Jangan mau ya. Gitu aja. Kamu harus kuat, kamu harus bisa. Dan kalau misalnya kamu butuh bantuan anytime, di sini ada bisa personal reading sama aku. Even itu berbayar, tapi aku yakin itu akan worth buat kamu. Kamu boleh deh tanya yang udah atau siapapun yang udah pernah personal reading sama aku, tolong kasih testi lah di sini. Oke, segitu aja pembacaan dari aku. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk apa ya, teman-teman? Untuk namanya melepaskan hal-hal yang tidak baik. Save your energy. Itu aja. Bye-bye.